Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada judulnya ada kata persamaan. Persamaan artinya nanti fungsinya akan menggunakan pernyataan atau simbol sama dengan. Lalu ada kata linear. Nah, linear ini artinya fungsinya memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi, pangkat variabelnya yang paling tinggi adalah 1. Lalu untuk 3 variabel sendiri ini artinya fungsinya akan memiliki 3 variabel. Untuk bentuk sistem persamaan linear, 3 variabel adalah seperti ini. Kenapa dikatakan sistem? Karena ketiga fungsinya ini akan saling berkaitan satu sama lain sehingga mereka membentuk suatu sistem. Untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, bisa menggunakan metode berikut. Ada substitusi, eliminasi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi, juga determinan. Sekarang kita mulai dengan metode substitusi. Metode substitusi adalah metode di mana kita akan menggantikan atau memasukkan suatu fungsi atau suatu persamaan tertentu ke dalam persamaan yang kita inginkan. Ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan. Ada 3 persamaan. Agar lebih mudah kita namakan masing-masing persamaan dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi untuk yang paling atas menjadi persamaan 1, yang tengah menjadi persamaan 2, dan yang ketiga menjadi persamaan 3. Setelah kita namakan persamaannya, mari kita mulai menyelesaikan. Nah, pertama kita pilih salah satu persamaan. Misalnya persamaan pertama yang saya pilih. Kalian tidak harus memilih persamaan pertama atau persamaan ke-1, boleh kedua atau yang ketiga. Nah, saya tulis lagi ya persamaan pertamanya. Setelah itu, dari persamaan pertama kita akan membentuk Z sama dengan. Z sama dengan ini diperoleh dari saya memindahkan suku min 4Y dan 2X ke ruas sebelah kanan. Sehingga di sebelah kiri hanya ada Z sama dengan min 10, min 2X, tambah 4Y. Kita namakan persamaan Z ini menjadi persamaan 4. Setelah itu, pilih salah satu persamaan lagi, misalnya persamaan 3. Di sini kalau bisa kalian pilih persamaan selain persamaan 1 ya, tapi pilih persamaan yang masih menjadi persamaan utama. Kalau sudah, kita substitusikan atau menggantikan persamaan 4 ke persamaan 3. Artinya, nilai Z yang tadi kita dapatkan di persamaan 4, kita gantikan atau kita masukkan ke dalam Z yang ada di persamaan 3. Sehingga terbentuklah persamaan yang ada di bawah. Min 2X tambah Y dikurang min 10 min 2X tambah 4Y sama dengan min 20. Ini yang di dalam kurung adalah yang tadinya berupa Z, namun kita gantikan menjadi bentuk di persamaan 4. Z-nya kita ganti menjadi min 10 dikurang 2X ditambah 4Y. Setelah itu, kita operasikan. Ini karena ini dikurang, lalu ini min 10, sehingga hasilnya menjadi tambah 10. Lalu karena ini min, dan ini min 2X, hasilnya menjadi tambah 2X. Lalu karena ini min, dan ini ditambah 4Y, maka min dikali plus hasilnya akan min lagi. Sehingga ini hasilnya menjadi min 4Y. Jangan lupa sama dengan min 20. Nah, setelah itu kita kerjakan masing-masing sukunya. Yang pertama, untuk min 2X, ini hanya bisa ditambahkan ke 2X. Sehingga min 2 ditambah 2 hasilnya menjadi 0. Maka kita tulis 0X. Lalu ada Y, kita hanya bisa tambahkan dengan min 4Y. 1 dikurang 4 hasilnya min 3, sehingga kita bisa menuliskannya min 3Y. Lalu 10, karena dia suatu konstanta, kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga simbolnya menjadi dikurang. Lalu kita operasikan, min 3Y sama dengan min 30. Lalu akan diperoleh Y sama dengan min 30 dibagi min 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 10. Ini adalah cara substitusi. Dengan mensubstitusi Z, kita sudah mendapatkan nilai Y. Setelah itu, kita akan menyelesaikannya lagi.
Substitusikan atau gantikan persamaan 4 tadi ke persamaan 2. Sekarang kita memilih persamaan 2, lalu kita substitusikan persamaan 4 yang berupa Z sama dengan ke dalam persamaan 2. Ini adalah hasilnya. Jadi min 10 min 2X tambah 4Y ini merupakan nilai Z di persamaan 4 yang kita substitusikan ke persamaan 2. Setelah itu kita kerjakan. Ini plus 2 dikali min 10, maka didapat min 20. Lalu ada plus 2 dikali min 2X, sehingga didapat min 4X. Lalu ada plus 2 dikali dengan plus 4Y, akan didapat plus 8Y. Jika sudah, kita bisa kerjakan sesuai dengan suku masing-masing. Yang pertama ada 3X, yang dikurang dengan 4X, maka didapatlah min X. Lalu ada Y, ditambah 8Y, maka akan mendapatkan hasil 9Y. Lalu sama dengan min 20 yang ada di tengah, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga simbolnya menjadi ditambah. Setelah kita kerjakan, min X tambah, nah di sini karena kita sudah mengetahui nilai Y adalah 10, maka Y-nya saya gantikan dengan 10. Jadi min X tambah 9 kali 10 sama dengan 80. Min X sama dengan, karena 9 dikali 10 adalah 90, maka 90-nya langsung saja saya pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh 80 dikurang 90. Maka min X sama dengan min 10. Lalu X sama dengan 10. Kita bisa bagi kanan dan kirinya dengan min 1, sehingga negatifnya hilang. Kita sudah mendapat nilai Y dan nilai X. Sekarang kita substitusikan atau kita gantikan nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan 10 ke persamaan yang pertama. Tidak harus persamaan pertama ya, boleh persamaan kedua ataupun ketiga. Ini persamaan pertama, lalu saya ganti nilai X-nya menjadi 10 dan nilai Y-nya menjadi 10. Maka akan diperoleh seperti itu. Lalu kita kalikan, 2 kali 10 adalah 20, 4 kali 10 adalah 40, jangan lupa dikurang. Ditambah Z, lalu sama dengan min 10. Maka kita bisa pindahkan 20 dan 40 ke ruas yang sebelah kanan. Diperoleh Z sama dengan min 10, dikurang 20 ditambah 40. Maka didapatlah nilai Z sama dengan 10. Jika sudah menemukan semua nilai X, Y, dan Z, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z atau sama dengan 10, 10, dan 10. Selanjutnya adalah metode eliminasi, adalah metode kita membuang atau menghilangkan atau meniadakan salah satu variabel agar kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Ini contoh soalnya. Sebelum mengerjakan, kita namakan dulu persamaannya. Setelah itu kita mulai. Yang pertama saya akan menghilangkan variabel Z. Di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 2. Perhatikan untuk koefisien yang ada di Z. Yang pertama koefisiennya 1 ya, dan yang kedua koefisiennya min 1. Jika 1 ini saya kurang dengan min 1, hasilnya adalah 2. Sedangkan saat 1 saya tambah dengan min 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita membutuhkan agar nilai Z menjadi 0. Sehingga persamaannya harus kita tambah agar hasil penjumlahannya sudah tidak ada lagi variabel Z. Persamaan yang baru ini saya namakan sebagai persamaan 4. Lalu saya masih membutuhkan persamaan lain sehingga saya eliminasikan atau saya hilangkan variabel Z menggunakan pasangan persamaan yang berbeda ya. Di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 3. Kalau diperhatikan, di sini nilai koefisien Z-nya berbeda. Yang satu adalah 1, lalu yang kedua adalah min 2. Sehingga kita samakan dulu untuk koefisien nilai Z-nya. Yang pertama, yang atas saya kalikan persamaannya dengan 2. Lalu yang bawah saya kalikan dengan 1. Sehingga hasil kali persamaannya adalah seperti berikut. Jika sudah dikalikan, coba kita lihat lagi. Untuk yang atas, koefisien Z-nya adalah 2. Lalu untuk yang bawah, koefisien Z-nya adalah min 2. Jika kita kurang, maka hasilnya menjadi 4. Namun, jika kita tambahkan, hasilnya adalah 0.
Lagi-lagi kita membutuhkan nilai 0 di Z, sehingga kita jumlahkan saja persamaannya agar hasilnya sudah tanpa variabel Z. Persamaan ini saya namakan sebagai persamaan 5. Setelah itu, saya mau eliminasikan atau menghilangkan variabel Y. Di sini saya menggunakan persamaan 4 dan 5. Karena persamaan 4 dan 5 sudah jauh lebih sederhana, hanya memiliki 2 variabel, sehingga lebih mudah untuk kita mengeliminasikan variabel Y. Lalu, ini adalah persamaannya sudah saya tulis, yang atas adalah persamaan 4 dan yang bawah adalah persamaan 5. Kita perhatikan lagi ya, karena ingin menghilangkan variabel Y, kita lihat koefisien Y yang pertama adalah min 1 dan koefisien Y yang kedua adalah 1. Jika min 1 saya kurang dengan 1, maka hasilnya adalah min 2. Tetapi saat min 1 saya tambah dengan 1, hasilnya adalah 0. Maka karena kita membutuhkan 0 di nilai Y atau di variabel Y, sehingga persamaannya kita jumlah. Akan diperoleh hasil tersebut. 6X sama dengan 12. Kita membutuhkan nilai X saja, sehingga X sama dengan 12 dibagi dengan 6. Diperolehlah X sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai X. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai Y dan Z. Di sini kita kolaborasikan antara eliminasi dengan substitusi. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4 bentuknya 2X dikurang Y sama dengan 5. Lalu X saya ganti dengan nilai 2, sehingga 2 dikali 2 dikurang Y sama dengan 5. Hasil 2 dikali 2 adalah 4. 4-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan bersamaan dengan 5. Sehingga diperoleh min Y sama dengan 1. Lalu, agar Y-nya tidak negatif, saya kalikan kanan kiri dengan min 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1. Setelah itu, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Kita sekarang akan mencari nilai Z. Untuk mendapatkan nilai Z, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 ke persamaan apapun. Di sini saya pilih persamaan 1. Kalian boleh memilih persamaan lain, yaitu 2 atau 3. Kita tulis persamaan 1, lalu kita ganti nilai X-nya dengan 2 dan nilai Y-nya dengan min 1. Tambah Z sama dengan 4. 2 ditambah min 1 hasilnya 1, lalu 1 ditambah Z sama dengan 4. Kita pindahkan angka 1 ke sebelah ruas kanan, sehingga akan diperoleh Z sama dengan 4 dikurang 1. Dan akan mendapatkan nilai Z sama dengan 3. Sudah semua kita dapatkan nilai X, Y, Z, sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya X, Y, Z sama dengan 2, min 1, dan 3. Selanjutnya adalah metode determinan. Metode determinan adalah metode di mana kita menyusun persamaannya menjadi berbentuk matriks sehingga nanti kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Untuk rumus dari determinan sendiri, kita nanti akan membentuk persamaannya menjadi bentuk matriks yang sudah saya jelaskan. Di sini untuk nilai A ini akan diisi dengan nilai dari koefisien X. Lalu untuk B di sini akan diisi dengan koefisien di Y. Lalu untuk C akan diisi dengan koefisien di Z. Lalu nanti kita akan mengkalikan antara nilai-nilai tersebut sesuai dengan garisnya. Jika sudah dikalikan, hasil kalinya akan ditulis lagi. Ini adalah hasil kali garis merah yang pertama, hasil kali garis merah yang kedua, hasil kali garis merah yang ketiga. Dikurang hasil kali garis hijau yang pertama, dikurang hasil kali garis hijau yang kedua, dan dikurang hasil kali garis hijau yang ketiga. Sehingga nanti kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya dari nilai determinan ini. Yang pertama, kita cari nilai determinan ya. Di sini kita masukkan bagian depan ini dengan nilai koefisien di X. Yang pertama adalah 1, 2, dan 1. Sesuai dengan soal. 1, 2, dan 1. Lalu yang tengah kita masukkan nilai koefisien di Y, yaitu adalah 1, 1, dan 2. Lalu yang ketiga,
kita masukkan nilai koefisien di Z, yaitu ada min 1 karena Z-nya dikurang, lalu ada 1 dan 1. Jika sudah, selanjutnya di sini kita masukkan lagi nilai di variabel X dan kita masukkan lagi nilai di variabel Y. Kita beri garis, kita lakukan perkalian sesuai dengan garisnya. Akan diperoleh hasil ini. Yang pertama adalah 1 dikali 1 dikali 1. Merupakan hasil perkalian atau perkalian garis merah yang pertama. Lalu ada 1 dikali 1 dikali 1 adalah perkalian dari garis merah yang kedua. Lalu min 1 kali 2 kali 2 adalah hasil perkalian dari garis merah yang ketiga. Untuk garis hijau harus dikurang ya. Yang pertama ada min 1 kali 1 kali 1. Ini adalah perkalian dari garis hijau yang pertama. Lalu ada 1 kali 1 kali 2. Hasil dari garis perkalian garis hijau yang kedua. Lalu ada 1 kali 2 dan kali 1 hasil dari perkalian garis hijau yang ketiga. Kalau dia simbolnya garis hijau, maka operasikannya dikurang. Namun, jika dia garis merah, operasikannya harus ditambah. Jika sudah, kita selesaikan hasil perkaliannya. 1 kali 1 kali 1, 1. Ini juga yang kedua, 1 kali 1 lagi 1. Lalu yang ketiga, min 1 kali 2 kali 2 hasilnya min 4. Selanjutnya dikurang, min 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya min 1. 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2. Lalu 1 kali 2 kali 1 hasilnya 2. Setelah itu kita hitung dan akan memperoleh hasil min 5. Kita simpan hasil min 5. Sekarang kita mencari determinan terhadap X. Determinan terhadap X adalah di mana kita menggantikan nilai yang seharusnya diisi dengan koefisien X nih, yang saya lingkari, kita ganti dengan nilai dari persamaannya. Jadi yaitu diisi dengan min 3, 4, dan 7. Kita isi ke dalam barisan koefisien nilai X atau yang paling kiri. Lalu kita operasikan dengan cara yang sama. Kita kalikan sesuai dengan jalur garis merah dan garis hijau dan akan diperoleh hasil kali seperti ini. Jika sudah kita kalikan, maka akan diperoleh nanti min 3 tambah 7 tambah min 8, dikurang min 7, dikurang min 6, dikurang 4 sama dengan 5. Proses mengkalikannya itu sama, hanya saja di sini koefisien X kita gantikan dengan nilai persamaan. Lalu untuk mencari nilai X-nya, kita bagi nilai dx atau determinan X dibagi dengan determinan yang kita cari di awal atau determinan utama. Di sini determinan utama nilainya min 5, lalu determinan X nilainya 5. Sehingga diperoleh hasil 5 dibagi min 5 sama dengan min 1. Maka nilai X-nya sama dengan min 1. Lalu untuk determinan Y juga sama cara penyelesaiannya. Hanya saja bagian koefisien Y kita gantikan dengan nilai dari persamaannya. Seperti tadi dx. Cara mengkalikannya sama dan akan diperoleh hasil dy sama dengan seperti berikut. Lalu untuk mencari nilai dy atau mencari nilai y, kalian bisa membagi nilai dy yaitu min 10 dengan nilai d-nya atau determinannya yaitu min 5 sehingga diperoleh nilai y sama dengan 2. Sama halnya untuk dz. dz kita menggantikan barisan koefisien z dengan nilai dari persamaan. Cara mengkalikannya juga sama dan akan diperoleh nilai dz sama dengan min 20. Setelah itu kita bisa mendapatkan nilai z dengan membagi dz yaitu min 20 dibagi dengan d min 5. Maka akan diperoleh hasil dz nilai z sama dengan 4. Karena sudah mendapatkan nilai x, y, dan z, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x, y, z atau min 1, 2, 4. Sekian video tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Terima kasih.